Saudara, hingga pukul 14 atau pukul 2 siang waktu 5 menit waktu Indonesia Barat, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, belum juga terlihat keluar dari rutan Cipinang setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga istri dari Tom Lembong, Maria Francisca Wiharja, sudah memasuki rutan Cipinang untuk proses penjemputan Thomas Trikasih Lembong. Kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Mas Heri. Mas Heri. Ya. Tadi ada pertanyaan menggantung, Mas. Siapa yang harus menjelaskan presiden ataupun hal-hal yang bisa timbul setelah pemberian abolisi ataupun amnesti kepada dua tokoh ini? Yang pasti adigium yang umum begini, Mas. Bagi pihak yang merasa menang atau menang, nggak perlu menjelaskan. Yang kalah ini yang perlu menjelaskan. Biasa begitu kan. Maka kalau kita lihat dari struktur hasilnya nanti, maka tentunya harus menjelaskan pihak-pihak pertama yang mengambil keputusan itu, mengeluarkannya. Yang kedua yang dikenai putusannya tadi. Ya berarti pihak yang dianggap dalam tanda petik ya kalah begitu ya dalam perkara ini karena tidak berhasil membuktikan tadi. Nah, ini kan jadi bingungnya kita di situ. Ini Artinya Kejaksaan Agung dan KPK? Kejaksaan Agung dan KPK kan masih mempelajari tadi kan, nah, maka dia juga harus menjelaskan apa hasil dari yang dipelajari tadi, apakah memang sesuai dengan kaidah ketentuan undang-undang, karena mereka juga punya hak untuk, bahkan menurut saya punya hak untuk menjawab atau menjelaskan tadi ya, walaupun di dalam undang-undang nggak diatur secara rigid bentuk haknya seperti apa, bagaimana mekanisme hak itu mereka sampaikan, tapi setidak-tidaknya ini kan ada bagian yang masuk akal ya untuk penjelasannya teman-teman Kejaksaan Agung yang dimana kasusnya sedang mengupayakan banding juga. Nah terhadap bandingnya sendiri seperti apa? Maka pertanyaan itu dan penjelasannya plus jawaban-jawaban yang detail tadi perlu disampaikan secara langsung kepada masyarakat karena momentumnya pas begitu Mas Iksan ya, karena kalau tidak dijelaskan ini seakan-akan ya sudah selesai begitu, walaupun ya mungkin dianggap bahwa DPR itu adalah perwakilan rakyat ya, bahwa ya, berarti kalau DPR sudah ketok palu ya cukup begitu. Ya menurut saya tidak begitu ya dalam kita berpikir tentang bernegara, apalagi kita dalam hal ini adalah kasus hukum sekali lagi dengan menggunakan undang-undang tipikor loh Mas, dan di pengadilan tingkat pertama dua-duanya terbukti begitu, walaupun ya terlepas dari ini benar atau tidak, ada politisasi atau tidak, saya rasa teman-teman yang menyidangkan perkara ini belum tentu tahu semua atau bahkan semua tidak ada yang tahu berkaitan dengan awal mula perkara ini ada unsur politis atau tidak. Mereka ya bekerja saja kan secara profesional. Yang ingin saya selamatkan adalah semangat pemberantasan korupsinya saja, begitu ya. Dan juga memang perlu kehati-hatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jangan sampai hukum secara umum itu digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak yang tidak disukai. Baik, Mas Heri, kita tahan dulu Mas Heri. Kita ke rutan Cipinang dulu, ada Claudia Carla yang akan melaporkan situasi terkini penjemputan Tom Lembong di sana. Carla? Baik, Isan dan juga saudara, sekarang situasi di rutan Cipinang, Jakarta Timur ini semakin siang semakin ramai dengan simpatisan dari mantan Menteri Perdagangan yaitu Thomas Trikasih Lembong. Ini dari pantauan kami, untuk simpatisan ini mulai berdatangan sekitar pukul 9 pagi dari berbagai kalangan masyarakat dan semakin siang semakin banyak gerakan-gerakan dari kalangan masyarakat ini yang datang ke rutan Cipinang, Jakarta Timur untuk kemudian sama-sama mengawal proses pembebasan dari Tom Lembong. Dan saat ini Isan dan juga saudara, di dalam masih ada istri dari Tom Lembong yang sejak tadi pagi ini sudah datang ke rutan Cipinang, Jakarta Timur untuk menengok Tom Lembong, yaitu Maria Siska yang telah datang pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga beliau sempat mengatakan bahwa mengucapkan
mengucapkan terima kasih atas dukungan dari simpatisan yang kerap hadir dalam proses hukum yang tengah berlangsung selama ini, termasuk dalam persidangan yang telah berjalan selama ini, dan hingga saat ini ketika Tom Lembong nanti rencananya akan dibebaskan, mereka juga turut hadir ke Rutan Cipinang untuk sama-sama mengawal hingga akhirnya nanti Tom Lembong dapat keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Selain itu juga tadi hadir mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan yang juga turut mengunjungi Tom Lembong dan juga beserta istrinya yang berada di dalam Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dan tadi Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa Tom Lembong ini mengucapkan syukur dan juga mengungkapkan rasa bahagia atas abolisi yang telah diberikan dan diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan saat ini Ihsan dan juga saudara, kondisi di depan pintu masuk Rutan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ini semakin ramai. Bisa dilihat ada berbagai pihak yang telah hadir, dan saat ini juga bersama saya dengan salah satu simpatisan. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Yulfi. Dan Saya dengan Ibu Yuliani dari Gerakan Rakyat. sebelum itu, saudara dan juga Ihsan, barusan saja ini Anies Baswedan dan juga kuasa hukum kembali masuk ke dalam Rutan Cipinang, Jakarta Timur, dan juga ini untuk kembali menemui Tom Lembong dan juga untuk mengurus proses administrasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim kuasa hukum pada 11 siang. Saya akan kembali kepada simpatisan tadi dengan Ibu Yulfi dan juga dengan Ibu siapa? Yuliani. Ibu Yulfi dan juga Ibu Yuliana. Ini dari gerakan masyarakat mana, Ibu? Saya dari Gerakan Rakyat. Sama, saya dari Gerakan Rakyat. Mungkin pertanyaan pertama ini, bagaimana Ibu melihat kasus dari yang menjerat Tom Lembong ini seperti apa? Saya menjerat dari awal sampai akhir persidangan di PN Jakarta Pusat. Di situ kita lihat sampai saksi umum maupun saksi ahli, di situ tidak ada yang menginikan kalau Tom Lembong itu ada kesalahan gitu. Ya, berarti mengawal dari proses awal dari mana? Sampai akhir sidang keputusan dari jaksa, kemudian ikutin lagi sampai sidang dari hakim yang memutuskan 4 tahun 6 bulan. Terkait dengan vonis yang waktu itu diberikan oleh pihak pengadilan ya, ataupun juga hakim itu sendiri 4 tahun 6 bulan, ini bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan yang mana nih? Terkait dengan vonis untuk Tom Lembong 4 tahun 6 bulan kurungan, ini waktu itu ketika keluar vonis tersebut, Ibu bagaimana menanggapinya? Saya waktu vonis 4 tahun 6 bulan itu saya belum puas gitu. Saya maunya dia bebas karena udah jelas tidak ada bukti dia salah ataupun korupsi gitu. Baik, dari Ibu saya bergeser ke Ibu Yulfi ya. Ibu Yulfi, ini terkait dengan abolisi yang diberikan ataupun diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini bagaimana tanggapannya, Ibu? Saya sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah berkenan memberikan abolisi kepada Pak Tom. Kami seluruh rakyat Indonesia, saya atas nama seluruh rakyat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah mau memenuhi tuntutan kami, yaitu dibebaskannya Pak Tom Lembong, karena kami melihat pengadilan ini putusan ini tuh tidak adil ya Mbak gitu. Setelah saya mengikuti sidang 16 kali kurang lebih sampai putusan, tidak ada sedikit pun kesalahannya Pak Tom. Jadi menurut saya itu kesalahan yang diada-adakan gitu Mbak. Jadi buat Pak Prabowo, terima kasih sekali lagi atas budi baiknya, semoga Allah membalasnya. Ibu berarti mengikuti dari awal prosesnya hingga saat ini ya, pemberian abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi Ibu menyebut bahwa tidak dilihat ada kesalahan dari Tom Lembong. Nah, ini kemudian apa alasan lain yang membuat Ibu memberikan dukungan nih sejak awal proses ini, di proses secara hukum hingga saat ini Ibu berada di sini untuk kemudian menunggu dan menantikan Tom Lembong bebas dari Rutan Cipinang? Pada awalnya saya hanya ingin tahu kenapa Pak Tom ditangkap gitu. Terus setelah saya pelajari, saya ikuti, walaupun saya orang awam ya Mbak ya, saya bukan dari sekolah hukum, tidak. Tapi saya mengikuti, terus setelah saya ikuti, lama-lama saya mengerti gitu. Saya orang awam aja mengerti gitu, kalau tidak ada sedikit pun kesalahan Pak Tom di situ. Misal, pada saat Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan, itu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pak Tom sudah dilaksanakan oleh menteri-menteri yang sebelumnya. Dan mereka tidak ada yang ditangkap gitu ya Mbak. Terus diselidiki dari uang auditnya, uang tidak ada di rekening Pak Tom itu uang sejumlah yang dituduhkan itu gitu. Loh saya bilang jadi ini apa masalahnya tuh apa gitu.
kan semua bukti itu nggak ada gitu kan. Jadi terus saya lihat juga Pak Tomnya yang sangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut itu gitu. Jadi buat saya semua jawaban Pak Tom itu semua masuk akal gitu. Itu yang saya rasakan ya Mbak, yang saya melihat dari beberapa kali sidang itu gitu. Selain aliran dana yang tidak terbukti ya di proses persidangan ada masuk ke rekeningnya Pak Tom Lembong ini sendiri. Mungkin ada kejanggalan yang sempat Ibu lihat atau Ibu pantau dari jalannya proses persidangan? Mens rea ya, bahasa hukumnya mens rea ya Pak. Mens reanya itu nggak ada gitu. Jadi mens rea itu niat jahat itu ya Mbak ya. Terus saya tahu mens rea juga dari persidangan kemarin itu tidak ditemukan gitu. Jadi secara saya bukan secara pribadi ya. Jadi saya tuh sering duduk di sebelah Pak Tom, sering ngobrol gitu. Terus tidak ada gitu, memang Pak Tom tuh bahasa Pak Tom tuh yang dia siap untuk dipenjara, saya siap untuk mati, saya siap untuk disiksa demi membuktikan kebenaran ini. Saya sampai terharu pada saat Pak Tom bicara seperti itu. Saya siap mati untuk Indonesia. Saya bilang, Pak, Bapak nggak pengen setelah Bapak bebas, anaknya Bapak bebas, apakah Bapak pengen pindah ke luar negeri? Tidak ada niat saya untuk pindah ke luar negeri. Saya lebih tambah cinta untuk Indonesia. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga memberikan wawancara dan berkenan wawancara dengan Kompas TV. Selamat kembali mengawal proses jalannya pembebasan Tom Lembong. Demikian Ihsan dan juga saudara, wawancara saya dengan salah satu simpatisan dari Gerakan Rakyat Indonesia yang telah mengawal proses hukum yang tengah berjalan dari awal yang menjerat Thomas Trikasih Lembong yang menjerat terkait dengan dugaan korupsi impor gula. Kembali ke studio. Carla, langsung dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kita kembali berbincang dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Untar. Mas Heri, masih bersama kami, Mas? Terima kasih. Masih. Ya. Baik, Mas Heri, sebenarnya kalau kita breakdown satu-satu, kita ke kasusnya Tom Lembong dulu. Memori banding sudah diserahkan oleh penasihat hukum Tom Lembong, itu baru diserahkan 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah. Dan setelah menyerahkan itu, ia mengatakan akan memanggil ataupun siap menghadirkan 2 saksi, yakni adalah mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Menteri BUMN Rini Sumarno. Ini disampaikan Rabu dan besoknya keluar abolisi untuk Tom Lembong. Anda melihatnya seperti apa? Iya, inilah yang susah dijelaskan secara fakta ya. Kalau logika itu bisa digunakan macam-macam logika, Mas Iksan, dan penjelasannya bisa digunakan untuk memperkuat dari yang memberikan logika tadi ya. Misalnya bahwa ini kalau kita memang percaya ada kaitannya dengan saksi yang akan dihadirkan, ya kemudian melihat kedekatan misalnya antara RI1 misalnya dengan yang akan dihadirkan, kan juga bisa jadi muncul di publik katakanlah tanggapan-tanggapan ataupun pandangan-pandangan semacam tadi. Nah, itu mengapa tadi saya katakan penting untuk menjelaskan kepada kita semua mengapa langkah itu yang diambil tadi, karena jedanya juga tidak terlalu jauh. Bagaimana respon teman-teman DPR kan juga begitu cepat ya. Nanti pasti ada jawaban lagi ya, karena memang kasusnya sudah lama. Kami juga sebenarnya sudah mengikuti kasus ini dari dulu. Jadi selalu pasti ada jawaban menurut saya. Dan saya ingin memberikan acungan jempol kepada keberanian pengambil keputusan decision maker-nya Pak Prabowo Subianto ya, Pak Presiden kita, dalam mengambil langkah tegas dalam perkara ini, karena demi kepastian hukum tadi, terlepas dari pro kontranya, karena pasti akan banyak yang setuju ataupun bahkan kutub yang tidak setuju begitu. Jangan sampai tapi ini jadi pemikiran pihak lain, ini jadi tabungan yang baik juga untuk kandidasi di 2029 kan. Jadi langkah ini sudah terukur untuk ke 2029 karena keputusan dari Presiden sama sekali ya secara konstitusi tadi nggak ada yang salah, berkali-kali sudah kita sampaikan. Tapi kemudian mengapa kebijakan itu bisa digulirkan dengan seakan-akan dalam tanda petik ya mengabaikan proses hukum yang sudah berjalan sebelumnya bertahun-tahun bahkan.
Ini yang perlu menurut saya dijelaskan agar semuanya baik begitu. Karena maruah penegakan hukum pemberantasan korupsi kita ini di ujung tanduk ini kalau ini tidak dijelaskan secara bijak dan tepat dan segera kepada publik. Ya, karena undang-undang tindak pidana korupsi itu kan harusnya sudah tidak main-main ya. Yang megang ini sebagai penyidik tidak hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, bisa Kejaksaan Agung, bisa KPK. Nah, ini semua instansi yang kita cintai ya, yang memang sebagai lokomotif dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau dalam kasus-kasus yang besar seperti ini saja kemudian ujungnya adalah kontraproduktif, bagaimana terhadap kasus-kasus lain di luar sana begitu. Mas Heri, Jadi, contohnya kalau kasus Tom Lembong misalnya, oke lah Tom Lembongnya bebas dapat abolisi. Bagaimana dengan 9 terdakwa pengusaha yang katanya diperkaya oleh Tom Lembong? Nah, ini kan bisa jadi dalil ya, Mas Ihsan ya, walaupun saya tidak mengatakan serta-merta kemudian kasus itu juga dihentikan. Nah, tapi kan akhirnya jadi bahan untuk pressure kan, secara nggak langsung loh. Yang itu saja yang dianggap besar decision maker-nya saja, kemudian sebagai penghubung untuk kemudian terjadinya tindak pidana ini, kalau tidak ada dia nggak mungkin ada juga kegiatan tersebut. Kok tidak dipidana? Kok bisa diberikan pengampunan? Ya, kok kami tidak? Nah, ini kan karena satu paket tadi. Walaupun mungkin levelnya satu pemerintah, satu swasta di awal-awal dakwaannya. Walaupun putusannya tadi ujung-ujungnya nanti akhirnya amnesti dan abolisi tadi. Khusus di kasusnya Tom Lembong tadi kan pilihannya adalah abolisi. Nah, ini yang menurut saya hal yang sulit sekali untuk dijelaskan. Kita paham gitu, tapi bagaimana menjelaskan ke publik agar tetap percaya pada hukum ansihnya. Tapi di sisi yang lain kita sebagai dosen dan juga praktisi hukum, kebetulan saya juga lawyer ya, kita bisa menganalisa banyak hal lah. Tapi tentu demi kebaikan merah putih ya harus kita batasi juga pendapat-pendapat kita yang terlalu liar nanti begitu. Tapi hal itu yang kita jelaskan di sini adalah titipan-titipan pertanyaan dari publik tadi, yang mungkin yang sudah belajar hukum ataupun yang tidak pernah belajar hukum, tapi cara menganalisanya bisa begitu luar biasa sampai sejauh yang tadi kita sampaikan. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk tidak hanya diselamatkan kepada orang yang tadi memang tidak perlu atau tidak pantas untuk dihukum karena selalu melalui proses hukum yang salah dari awal, tapi juga mereka yang kemudian di front line-nya, orang-orang yang di depan perkara ini, penyidiknya, bahkan ada penyidik KPK yang sudah pernah dipanggil kan di dalam ruang sidang untuk memberikan kesaksian. Bagaimana karirnya ke depan? Bagaimana penjelasan itu gitu kan? Ini yang salah ini koordinasi di mana begitu? Ini yang kalau saya lihat dalam pengambilan kebijakan di manajemen, ini kan kita bagi atas dua tadi yang sudah saya sebut, ada top level management dan ada yang di bawahnya. Nah, ini yang di bawah ini kadang nggak tahu hal-hal semacam itu. Kadang mereka juga nggak dikasih tahu penjelasannya dan dianggap nggak perlu tahu begitu. Padahal mereka sudah berupaya untuk profesional tadi. Nah, ini yang menurut saya juga kita harus hati-hati ya. Mas Heri, ada pertanyaan terakhir dari saya. Kalau kita tidak boleh menuding ini adalah politisasi hukum, hak prerogatif yang digunakan oleh Presiden Prabowo, tapi bisa nggak kita menganggap ini pembenaran kalau proses hukum yang menimpa Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini adalah proses hukum yang kental unsur politisnya? Mas Ihsan kan warga negara Indonesia, saya rasa punya hak juga untuk bicara semacam itu ya. Tapi yang di sisi lain, kalau saya bicara dari kacamata hukum ya, bahwa minimum 2 alat bukti itu perlu untuk disampaikan agar logika-logika hukum ketika ada proses pembuktian itu berjalan. Ya, misalnya tadi katakan di kasus Tom Lembong dia nggak punya mens rea, ya minimal digali bagaimana dia melakukan itu, kemudian motivasi dia melakukan itu. Masa ada orang yang melakukan satu perbuatan nggak ada motivasi sih, kan begitu. Nah, dari motivasi itu kan bisa dijelaskan ternyata dia hanya menjalankan perintah saja. Nah, itu kan selesai kan. Nah, siapa yang memberikan perintah itu betul perlu dikejar sehingga ini clean and clear. Tadi saya katakan, Mas Heri, maaf kita harus menuju rutan Cipinang Jakarta Timur dulu karena mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyampaikan keterangannya saat ia menjemput
mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang saat ini masih berada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Untuk menyampaikan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan dalam proses abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Trikasih Lembong. Oke, Mas Heri masih bersama kami? Masih, Mas Iksan. Baik, soal pertanyaan-pertanyaan publik tadi, tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga dari pakar hukum. Siapa yang harus segera menjawab? Karena ini masih menunggu, karena KPK masih menunggu, Kejagung juga masih mempelajari. Siapa yang harus segera memberikan jawaban kepada publik? Terakhir, Mas Heri. Ya, kalau menurut saya yang menggulirkan ide ini ya apakah Pak Presiden Prabowo langsung, tapi rasa-rasanya terlalu tinggi begitu ya, mungkin bisa diwakili oleh menteri yang bersangkutan ya, sekarang Menteri Hukum atau Menteri Hak Asasi Manusia ya, kalau itu berkaitan dengan konteks yang lain. Tapi intinya terhadap putusan ini tentunya perlu dijelaskan ke ruang publik. Jangan sampai tadi ini khusus hanya untuk dikonsumsi di kalangan elit saja, hanya mereka yang tahu mengapa kemudian itu digulirkan. Seakan-akan yang lain nggak perlu tahu selain dengan Tuhan gitu. Ya, itu saya rasa. Baik, Mas Heri, terima kasih. Kita harus ke Cipinang lagi. Ya. Akan ada. Ya. Oke, tapi nggak ada jalan lain, cuma minta kepada penguasa, nggak ada lagi. Bu, berarti Ibu sudah mengikuti kasus ini dari kapan, dan juga mungkin tadi Ibu kan juga bilang kalau Ibu mengikuti persidangan. Proses administrasi yang sedang berlangsung dari instansi pemerintahan, instansi negara. Oleh karena itu kami akan menyeguk Tom Lembong dan juga seluruh warga masyarakat yang ada saat ini di sini menunggu proses itu dan untuk menjemput Tom Lembong untuk mengambil kebebasannya. Saya kira itu barangkali. Sudah keluar, Bapak, boleh dikonfirmasi, Kepres sudah keluar, iya, sampai di Kejaksaan Agung. Iya, oleh karena itu kami menunggu di sini sampai dengan tiba di rutan ini. Karena tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa belum sampai ke rutan. Oleh karena itu proses itulah yang akan kami tunggu hingga surat tersebut sampai di rutan dan Tom Lembong dapat dibebaskan hari ini juga. Secara pasti Tom Lembong bisa keluar. Iya, hari ini. Baik. Itu senang. Ya, ada, tapi nanti aja ya. Saya masuk dulu ya. Saudara, baru saja tim dari Thomas Trikasih Lembong bersama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan untuk pembebasan Tom Lembong setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pembebasan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto setelah mendapatkan abolisi dan juga amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan kami lanjutkan kembali usai jeda bersama rekan kami Lintang Pudiastuti.